Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Meli Urifatul Afiyah dari Racana Sunan Kalijaga Jutnyadin Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Jadi kakak-kakak, di Racana Sunan Kalijaga Jutnyadin itu membawahi 4 bidang dan 5 unit, di mana ada bidang giat kepramukaan, kajian kepramukaan, abdi masyarakat, dan ada bidang rumah tangga. Kemudian ada 5 unit, yaitu ada unit manajemen outdoor, unit Baskara, unit seni budaya, unit perskom, dan yang terakhir itu ada unit kewirausahaan. Pada masing-masing unit itu memiliki follow up masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi PBB, yaitu materi tentang follow up dari Baskara kemarin ya. Nah, apa itu PBB? Di PBB itu adalah peraturan baris berbaris, yaitu suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan untuk tata cara hidup suatu organisasi yang diarahkan pada terbentuknya perwatakan tertentu. Ya, kali ini saya akan menjabarkan 12 gerakan dasar dari PBB, yaitu ada sikap sempurna, hadap serong kanan, hadap serong kiri, hadap kanan, hadap kiri, lencang kanan, lencang depan, jalan di tempat, hormat, kemudian ada berhitung, dan ada istirahat di tempat. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan 12 gerakan dasar PBB, yaitu sebagai berikut. Jadi gerakan yang pertama itu sikap sempurna. Pada saat kakak-kakak melakukan sikap sempurna, gerakannya itu simpel, yaitu hanya berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Nah, pada saat kakak-kakak melakukan sikap sempurna, pada saat aba-aba siap gerak, nah kakak-kakak kakinya membentuk huruf V. Tumit sama tumit itu rapat, dan yang di depan itu membentuk huruf V. Dan jaraknya itu kira-kira 1 genggam 1 kepal. Nah, kemudian selanjutnya itu sikap tangan. Nah, sikap tangannya itu yaitu seperti memeras santan, bukan seperti orang memukul, tapi memeras santan. Kemudian kakak-kakak tempelkan di samping paha kakak-kakak, kemudian pandangan lurus ke depan, dan dagu itu tidak terlalu tinggi, kemudian dada itu dibusungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Gerakan selanjutnya adalah hadap serong kanan. Jadi saat akan melakukan hadap serong kanan itu badannya masih lurus ke depan. Ketika ada aba-aba hadap serong kanan, gerak. Nah, ketika ada aba-aba tersebut, kaki kiri itu maju. Jadi pada saat hadap serong kanan itu kaki kiri yang maju. Tapi badan kakak-kakak masih menghadap ke depan. Nah, kemudian setelah itu pemutaran bahu. Nah, jadi pada saat memajukan kaki kiri, hadap masih. Nah, kemudian setelah itu badan menghadap sel. Nah, kemudian waktu menutupnya tetap membentuk huruf V. Jadi tumit itu masih merapat, dan di depannya itu masih membentuk huruf V. Jadi ketika hadap serong kanan dan hadap serong kiri itu rumusnya sama, yaitu badannya masih lurus ke depan, kemudian bahu baru diputarkan.
2, 3. Nah, hadap kanan, hadap kiri juga sama seperti itu. Jadi 1, kemudian bahunya tetap ke depan, kemudian 2, badan menghadap ke tujuan, dan ketiga, kaki tetap membentuk huruf V. Ya. Jadi pada hadap serong kanan, hadap serong kiri, kemudian hadap kanan, hadap kiri itu rumusnya sama. Jadi yang pertama itu kaki, gerakan kaki, kemudian badan masih menghadap ke depan, kemudian hitungan kedua badan menghadap ke tujuan, dan yang ketiga itu kaki itu dirapatkan. Jadi pada balik kanan itu hitungan pertama badannya itu sudah serong. Jadi hitungan pertama 1, nah jadi badan udah serong. Jadi tadi kan pada hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, serong kiri itu kan badan masih lurus ke depan. Nah kalau balik kanan itu badannya itu udah serong ke arah tujuan. Nah, pada hitungan pertama badan udah berubah, udah hadap serong ya. Nah, udah menghadap ke serong. Kemudian hitungan kedua memutarkan badan ke belakang. 2, 3. Gitu. Nah, jadi pada saat hadap kanan, hadap kiri, balik kanan atau balik kiri itu kaki itu tetap harus membentuk huruf V, dan jaraknya itu harus kira-kira satu kepal tangan. Jalan di tempat. Nah, pada saat jalan di tempat itu cara melakukannya itu yang benar. Jadi ininya lurus, kemudian tumit itu dilemaskan saja, jangan terlalu lebar. Jadi biasanya itu kalau saya tumit itu diluruskan dengan seperti ini, ya. Jangan terlalu kaku. Jadi lemas saja. Kemudian posisi tangan itu juga harus tetap kepal santan dan ditempelkan di sini. Jangan seperti itu. Selama kemudian gitu. Nah, gerakan selanjutnya itu adalah hormat. Jadi hormat menggunakan baret, topi, dan tidak menggunakan baret atau topi itu berbeda-beda. Nah, saya contohkan apabila tidak menggunakan topi atau menggunakan baret. Jadi hormat, gerak. Jadi tangannya itu lurus, jempol tetap lurus di sini, tidak boleh ditekuk atau kemudian ditempelkan di ujung alis. Tangan tidak terlalu ke belakang, juga tidak terlalu ke depan. Nah, jika kakak-kakak menggunakan topi, kakak itu hormatnya itu di ujung topi. Nah, biasanya itu kan di ujung topi ada ujungnya. Nah, di ujung topi. Nah, gerakan selanjutnya adalah berhitung. Nah, selanjutnya itu adalah hitung. Jadi pada saat ada aba-aba itu menoleh ke kanan. Kemudian yang paling ujung itu tetap menghadap ke depan. Kemudian misalnya yang bagian kedua, pandangan yang nomor 1 itu masih menghadap ke depan, kemudian yang selanjutnya itu baru 2, 3 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah istirahat di tempat. Nah, dari sikap sempurna kemudian ada aba-aba istirahat di tempat, gerak, kemudian kaki dibuka selebar bahu, tidak terlalu lebar dan tidak
terlalu sempit. Ya. Kemudian tangan kanan mengepal, kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan seperti ini. Pokoknya lurus, pandangan ke depan, bahu tidak ada yang mereng kemana. Istirahat di tempat, gerak, tegak, gerak, gitu. Ya, mungkin itu saja. Tangan kanan mengepal, kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan seperti ini. Pokoknya lurus, pandangan ke depan, bahu tidak ada yang mereng kemana. Istirahat di tempat, gerak, tegak, gerak, gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan atau apapun, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.